Selamat malam, Bante Karunasilo. Yang saya hormati, Romo Ramani, Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedharma. Sebelumnya, terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Buddhaya, Sugih Tutu. Sungguh berbahagia karena kita bisa berkumpul bersama dalam acara baca parita online untuk ketenangan hati, kebahagiaan yang mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang lagi sakit, baik yang ada dirawat di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Karena mata saya ada gangguan, maka saya minta tolong kepada Evi untuk Baik, Romo. membacakan nama-nama yang telah terdaftar di dalam untuk membacakan parita hari ini. Silakan, Evi. Baik, Romo. Berikut ini adalah nama dari saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga segera sembuh kembali. Bante Jayadamo Denpasar, Bapak Agus Sutardi Surabaya, Bapak Amin Surabaya, Bapak Angka Wijaya Surabaya, Bapak Bambang Adi Denpasar, Bapak Didi Haryadi Jakarta, Bapak Harja Wandira Surabaya, Romo Harvey Surabaya, Bapak Hohanki Al Johan Rumah Suaranya nggak keluar, Vi. Suaranya Hilang, nggak Vi, keluar. suaranya, Vi. Oh. Halo, Ya, sudah. semoga segera sembuh kembali. Bante Jayadamo Denpasar, Bapak Agus Sutardi Surabaya, Bapak Amin Surabaya, Bapak Angka Wijaya Surabaya, Bapak Bambang Abdi Denpasar, Bapak Didi Haryadi Jakarta, Bapak Harjawandira Surabaya, Romo Harvey Surabaya, Bapak Hohan Kial Johan Rumah Sakit Adi Husada Undaan B203, Bapak Iwan S. Makassar, Bapak Jeffrey Chandra Gunawan Malang, Bapak Kianto Susilo Malang, Bapak Kwok Soni Suryadi Jakarta, Bapak Liao Wimin Bogor, Bapak Lee Guan Hin Singaraja Bali, Bapak Mario Gunawan Rumah Sakit Patologi Hospital Jakarta, Bapak Musmualim Malang, Bapak Rudianto Ciswandi Singaraja Bali, Bapak Sianto Jakarta, Bapak Sukrisno Surabaya, Bapak Susanto Jaya Bandung, Bapak Tan Hock Liang Solo, Bapak William Surabaya, Bapak Willy Teja Lesmana Bali, Bapak Wongsa Dipo Wahyudi Tabanan Bali, Bapak Yudi Dwi Tirta Jakarta, Bapak Yunadi Surabaya, Ibu Ari Chandrawati Bali, Ibu Krisnawati Kamal Jakarta, Ibu Kristanti Sutanto Malang, Ibu Kristina Jo Singapura, Ibu Dewa Ayu Novayanti Wibawa, Ibu Elisa Gading Serpong, Ibu Emi Jakarta, Ibu Endang Sulistiowati Gunawan, Rumah Sakit Adi Husada Undaan D311, Ibu Ernawati Jakarta, Ibu Herlina Toli-Toli, Ibu Inge Pangestu Denpasar Bali, Ibu Kenny Prawira Sudarga Bogor, Ibu Ko Wungmei Bandung, Ibu Lau Pi Hua Surabaya, Ibu Laurencia Adriani Lau RSUD Dr. Sudarso Pontianak, Ibu Liana Surabaya, Ibu Lim Cek Ing umur 91 Surabaya, Ibu Lilik Sukatio Surabaya, Ibu Lisa Binui Surabaya, Ibu Lita Mutia Surabaya, Ibu Lo Paucen Gading Serpong, Ibu Luisa Mintaria Surabaya, Ibu Lu Huiping Surabaya, Ibu Mardiana Kalimantan Selatan, Ibu Megawati Sugiarta Denpasar, Ibu Niketut Chandra Wiratni,
Ibu Nita Jakarta, Ibu Oi Fung Ing, Ibu Ratna Kusuma Himawan Surabaya, Ibu Samsiah Pontianak, Ibu Serliani Wiganda Jakarta, Ibu Siska Surabaya, Ibu Siswati Jakarta, Ibu Sri Lani Hartanto Surabaya, Ibu Sri Ratna Hartanto Surabaya, Ibu Tan Kim Lianio Bogor, Ibu Tintin Bali, Ibu Cho Moy Moy Jakarta, Ibu Triwulan Handayani Bekasi Jawa Barat, Ibu Tuna Malang, Ibu Foni Yapari 73 tahun Makassar, Ibu Waluyo Surabaya, Ibu Yap Aihyang Surabaya, Ibu Yuli Jakarta, Nyonya Lilian Eng Jakarta, Amina Batata Aljazair Prancis, Karuna Pundarika Batu, Nyoman Kurniawati Surabaya, Saudara Derio Kusumo ICU Rumah Sakit Adi Husada Undaan. Saudara Joti Anggoro Pratama Tangerang, Saudara Liki Chandra Surabaya, Saudara Nawasena Disyawananda Iskandar Jakarta, Saudari Carin Jambi, Saudari Caroline Surabaya, Saudari Jenny Swan Pranoto Surabaya, Saudari Lisa Agnes Pratiwi Denpasar Bali, Saudari Shirley Lee Jakarta Utara, Saudari Winarti Rumah Sakit Adi Husada Undaan D218, Adik Jilin Surabaya sedang dirawat di Singapura, Anak Leon Surabaya. Oke, makasih Evi atas bantuannya. Semoga Anda berbahagia selalu. Mari kita sebelum memulai, kita melakukan penghormatan kepada Sang Tiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Arahang Sama Sang Buddha Bhagawan Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Yamam Hakko Mayang Bhagawantang Saranang Gatah Yono Bhagawasata Yasaca Mayang Bhagavato Dhammang Rajema Imehi Sakarehi Tang Bhagawantang Sasa Dhammang Sasawaka Sanghang Abhibu Jayama. Acara selanjutnya, mari kita perbarui sila kita dengan meminta tuntunan dari Bante Karuna Silo dengan membacakan Aradhana Pancasila. Mayang Bante Tisarana Saha Pancasilan yang Cama Dutiyampi Mayang Bante Tisarana Saha Pancasilan yang Cama Tatiyampi Mayang Bante Tisarana Saha Pancasilan yang Cama Yamaha Wadamitang Wadita. Ama Bante Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Budang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami.
Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana-gamanang paripunang. Ama bante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adina dana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame subicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya maca pamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya maca pamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Imani pancasikkhapadani silena sugating yante silena boga sampada silena nibuting yante tasma sila wisodaye. Ama bante, satu. Pembacaan parita akan dipimpin oleh Bante Karunasilo. Kami mau persilakan Bante. Ya baik para Rama, Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang tergabung di Zoom saat ini. Ya semoga dengan niatan kita yang baik, dengan niatan kita yang tulus, membacakan parita ini mengkondisikan teman-teman kita, saudara kita, sahabat kerabat kita yang sakit, yang mendapatkan kesembuhan, menenangkan hati dan pikiran mereka. Ya saat ini pula saya bergabung juga dengan para samanera yang juga ikut serta membacakan parita pada malam hari ini. Ya semoga dengan niatan baik kita mengkondisikan hal yang baik ya sesuai dengan harapan dan cita-cita luhur kita semua. Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabagana Makaranggaro Mase Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Mahakaruniko nato ataya sabbapanina Pure tua parami sabbapato sambodhi mutama Etena saca wajena mauntu sabu padawa Mahakaruniko nato itaya sabbapanina
Pure tua parami sabba pato sambodhi mutamang. Etena saca wajena ma untuk sabu padawa. Maha karuniko nato sukaya sabba panina. Pure tua parami sabba pato sambodhi mutamang. Etena saca wajena ma untuk sabu padawa. Yang kincik wetang idawa urangwa rage suwa yang ratanang paritang nano samang ati tata gatena idam bibuti ratanang panitang etena sacena suati hotu kayang wirakang amatang panita yada jaga sakya muni samahito natena damena samati kinci idampi damme ratanang panitang etena sacena suati hotu yang Buddha seto pariwanya Yesucim sama di manantari kanya mahu sama dinatena samona wijati idampi damme ratanang panitang etena sacena suati hotu yepu gala atasata pasata Cathari ethani yogani onte teda kineya sugata sasawaka ete sudinani mahapalani idampi sangkiratanang panita ete nasacena suati hotu yesu payuta manasa dalena Nika minogo tamasa sanamwi te pati pata amatang wikaya lada muda nibuting bunjamana idampi sangkiratanang panitang etena sacena suati hotu kinang puranang nawang nati sambawa wirata citayati ke bawasmi tekina bija awiruli canda nibanti diraya tayam padipo idampi sangkiratanang panita etena sacena suati hotu yani dabutani samagatani bomani wayani wa antalike tata gatang dewa manusa pujitang bodang nama sama suati hotu yani dabutani samagatani bomani wayani wa antalike tata gatang dewa manusa pujitang damang nama sama suati hotu yani dabutani samagatani bomani wayani wa antalike tata gatang dewa manusa pujitang sanggang nama sama suati hotu metanca sabalokasming pana sambawaye aparimana udang ado catiriyanca asam badang awerang asam pata ditancarani sinowa saya nowa yawata sawigata mido etang santing aditeya brahma metang wi arang idamaho ditinca anupagama silawa dasanena sampano kame suwene ya geda na ija duga base yang punareti iti peso pagawa arahang sama sambudo wica carana sampano sugato loka widu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddho pagawa ti suwakato pagawata dhammo sanditiko akaliko ipasiko opanayiko pacatang wedita winyohi supati pano bhagavato sawaka sanggo ujupati pano bhagavato sawaka sanggo nyaya pati pano bhagavato sawaka sanggo sami cipati pano bhagavato sawaka sanggo Yadidang catari purisa yugani atha purisa pukala esa pagavato sawaka sanggo auneyo pauneyo dakineyo anjali karaneyo anutharang bonya ketang lokasa pocangko sati sangkato manang wijayo tata Viriam piti pasadi bojangga catata pare samadupeka bojangga satete sabadasina monina samada kata bawita bauli kata
sangwatante abinyaya nibanaya ca bodhiya etena saca wajena sotite otu sabada ekasming samaye nato manggala nanca kasapa gila nedukite diswa bojangge sata desai decatang abinanditwa rogamu cing sutangkane etena saca wajena sotite otu sabada eka dada maraja pege lanye nabi pilito Cunda terena tanye wa bana petwana sadarang samo ditwaca abada tamha wutasita naso etena saca wajena sotite otu sabada pahina teca abada tina nampi mahesina magahata kilesa wa patano patidamata etena saca wajena sotite otu sabada sakatwa budaratanang osatang utamang wara itang dewa manusanang buddha tejena sotina nasanto pada wasabe duka wupasamentu te sakatwa dhamaratanang osatang utamang warang parilahu pasamanang dhammate jena sotina nasanto pada wasabe bayawo pasamentu te sakatwa sanggara tanang osatang utamang warang ahuneyang bahuneyang sanggate jena sotina nasanto pada wasabe roga wopasamentu te ratana tayan ratana taya tenjasa doga roga baya wera soka satu cupadawa aneka antara ya pewena santo ase sato jaya siddhi dana labang sote pakyang sukang bala sire ayu cawano ca bogang wude caya sawa satawa saca ayu ca jiwa siddhi bawantu te bhawantu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanu bawena sada sote bawantu te bhawantu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanu bawena sada sote bawantu te bhawantu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangganu bawena sada sote bawantu te sadu Sadu, sadu, sadu. Acara selanjutnya, mari kita konsentrasikan pikiran dengan bermeditasi yang dipimpin oleh Bante Karduna Sido. Ya, baik para Rama, Ramani, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian yang bergabung di dalam Zoom ini, dan juga dengan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, ya bisa mengkondisikan pikirannya, ya arahkan dengan baik. Mari menggiring perhatian penuh kesadarannya untuk berada di sini dan saat ini. Kita mencoba untuk memunculkan, mengembangkan nilai-nilai luhur yang utamanya ada di dalam diri kita masing-masing. Ya, pada kesempatan malam hari ini, ya kendati pun waktu singkat, namun akan sangat bermanfaat bila mana kita menggunakannya dengan kesungguhan hati. Oleh karena itu, kita mengarahkan perhatian penuh kesadaran kita. Ya, pertama mengambil posisi duduk yang santai, rileks. Nah, kemudian mengarahkan perhatian penuh kesadaran kita untuk mengembangkan nilai luhur, utamanya meta, pikiran cinta kasih, tentu dengan posisi duduk santai, rileks, memejamkan mata, dengan penuh ketulusan di dalam hati beraspirasi ya semoga semua makhluk berbahagia bebas dari penyakit ya bebas dari derita ya semoga semua makhluk berbahagia maka di dalam selama kita bermeditasi tumbuh kembangkan pancarkan pikiran meta kita dengan niatan yang tulus semoga semua makhluk berbahagia ya meditasi kita lanjutkan.
para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa. Setelah turut bersuka cita atas jasa kebajikan yang kami lakukan, semoga senantiasa melindungi para keluarga kami, sahabat kami, kerabat kami yang saat ini sedang sakit, dan lebih luasnya kepada kita semua. Sabe sata duka pamucantu, semoga semua makhluk bebas dari derita. Bawana selesai. Sadu. Sadu, sadu. Selanjutnya, mari kita mendengarkan Anusasana yang dibawakan oleh Bante Karuna Silo. Ya, baik. Ya, yang saya hormati ya ada Pras Manera yang ikut bergabung saat ini. Karena premnya tidak cukup, jadi mereka di samping saya, Pak Romo ya. Pak Romo, Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya, sebelum saya menyampaikan sedikit anusasana, mari dengan penuh kesungguhan hati, dengan ketulusan hati kita mengagungkan Guru Agung junjungan kita Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, Romo Dana, ya utamanya untuk Romo Edi yang mengundang kembali untuk bisa ikut bergabung. Ya tadi maaf sedikit ada kendala masih dalam perjalanan. Tadi ada acara sebentar di Landat di belakang, kemudian berupaya untuk bisa ikut juga bergabung bacakan parita kepada ya keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita yang saat ini sedang sakit. Ya saya selalu utama dalam hati kecil saya sangat-sangat mengapresiasi ya bentuk pelayanan kita untuk memberikan doa, pengharapan-pengharapan baik kepada keluarga, sahabat kerabat kita yang saat ini sedang sakit. Ya, paling tidak yakin dan percayalah bahwa kekuatan doa itu bisa menembus ruang dan waktu. Maka kendati pun jarak kita jauh, jika kita memiliki niatan yang baik, pemikiran yang baik, tulus, nah, getaran kebajikan itu bisa menembus ruang dan waktu. Nah, maka orang yang kita bacakan parita, apalagi mendengarkan langsung pembacaan parita, mendengar nama mereka dibacakan, nah, tentu akan ada getaran kebahagiaan yang muncul dalam diri mereka. Nah, sehingga itu akan mengkondisikan ya rasa damai, rasa tenang di dalam hati dan pikiran mereka. Nah, jelas kita perlu memahami bahwa kita membacakan parita ini ya tujuannya untuk apa? Memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan penguat bagi para sahabat, kerabat kita yang saat ini ya sedang sakit. Nah, maka tentu dengan kekuatan daripada upaya medis, memberikan pengobatan secara medis, kita tidak lupa juga tidak mengenyampingkan bagaimana kita memberikan pengobatan secara psikis mereka, secara mental mereka. Nah, maka lewat upaya ini, nah disitulah kita memberikan kesempatan ya bagi diri kita untuk memberikan pelayanan, menenangkan pikiran hati mereka dari pembacaan parita yang kita lakukan. Nah, izinkan pada kesempatan malam hari ini saya akan sedikit memberikan anusasana perihal ya kekayaan spiritual. Nah, tentu saya mengingatkan kembali, barangkali sudah pernah mendengar. Nah, ini ada di dalam Dana Sutta, para Bapak Ibu, Rama-Ramani sekalian. Nah, hidup di dunia ini, utamanya kita sebagai rumah tangga, tentu tidak hanya goalnya kekayaan materi, tetapi juga ada goalnya kita kekayaan spiritual. Karena di beberapa sutta, ya Sang Buddha juga sangat menganjurkan bagaimana Sang Buddha itu memberikan perhatian utamanya bagi para rumah tangga dan sering ditemukan di beberapa sutta, contohnya Adiya Sutta sama Patakama Sutta itu adalah bagaimana sih para rumah tangga ini bisa menggunakan harta kekayaan itu secara baik dan benar. Nah, di situ Sang Buddha menyampaikan kepada Anathapindika. Nah, Anathapindika ini kita tahu bahwa beliau ini salah satu murid Sang Buddha dan beliau adalah penyokong Dhamma. Nah, di mana beliau menyampaikan bahwasanya ya dengan memiliki harta kekayaan yang cukup ataupun berlebih, banyak tindak-tindak bajik yang bisa kita lakukan. Utamanya, nah salah satu juga pemberian tepat waktu, Bapak Ibu, kita juga perlu paham. Salah satu pemberian tepat waktu adalah kita mampu memberi kepada mereka yang sedang sakit. Nah, kalau kita punya harta materi berlebih, tentu kita bisa mensupport mereka loh. Entah itu membantu dari sisi apa? Pengobatan ya, atau kita bisa membantu dari sisi lainnya. Itu kalau kita punya kelebihan secara materi. Nah, jadi
Sang Buddha sangat-sangat juga menganjurkan bagaimana juga para muridnya, utamanya para penyokongnya, yang mereka bisa memiliki harta kekayaan yang cukup ataupun berlebih, karena itu bisa digunakan untuk berbagai macam tindak bajik lainnya. Jadi sebagai umat Buddha, utamanya tidak hanya kita goalnya harus bangun wihara secara fisik, ya kita juga memperhatikan SDM-nya, memperhatikan sumber daya manusianya. Lebih-lebih juga kita harus peka terhadap kebutuhan sosial. Bagaimana kalau kita sudah memiliki harta yang cukup, berlebih begitu, oh lihat, di luar sana banyak saudara kita loh yang butuh uluran tangan kita. Mereka yang sedang sakit, nah kita bisa bantu. Mereka sedang membutuhkan bantuan secara apa? Ya, kebutuhan pokok kita juga bisa bantu. Nah, jadi itu secara sisi kekayaan berupa materinya. Lalu bagaimana? Kita juga menyeimbangkan baik secara kekayaan materi ini juga secara kekayaan spiritualnya Bapak Ibu sekalian. Nah, di mana di dalam Dana Sutta ini bisa ditemukan di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 begitu ya, Sutta ke-47. Di situ Sang Buddha menyampaikan tentang 5 jenis kekayaan spiritual. Yang pertama adalah kekayaan keyakinan. Nah, kita paham, kita tahu, bahkan kita mungkin pernah mempelajari bahwa ada di zaman Sang Buddha ya seseorang yang memiliki kekuatan keyakinan terhadap Sang Buddha. Nah, dia juga bisa terkondisi lahir di alam bahagia loh, ya. Mungkin pernah mendengar cerita ya para Romo, Bapak Ibu pernah membaca ceritanya atau mendengar. Dia punya orang tua pelit sekali, kikir sekali. Bahkan ketika dia sakit, orang tuanya untuk mengeluarkan harta materi untuk berobat, alih-alih membawanya pergi ke rumah sakit atau ke tabib, dia meletakkan anaknya di teras sehingga dia sakit sekarat. Nah, akhirnya kita tahu Guru Agung kita Buddha Gautama ini salah satu guru yang superior, memiliki kekuatan tidak hanya kekuatan pengetahuan kebijaksanaan, tapi kekuatan beliau mampu melihat di mana letak makhluk-makhluk yang membutuhkan pertolongan beliau. Akhirnya ketika pagi hari beliau melihat seisi semesta, oh ada nih seorang pemuda yang membutuhkan pertolongan beliau. Akhirnya di pagi itu beliau datang ke tempatnya, si pemuda itu melihat dari terasnya, melihat kilau, cahaya daripada kebijaksanaan Sang Buddha, muncul kekuatan dalam dirinya, kekuatan keyakinannya, mengungkapkan di dalam dirinya dia berlindung kepada Buddha. Nah, dengan kekuatan yakin terhadap Sang Buddha ternyata itu menjadi faktor pendorong pemuda ini bisa lahir di alam bahagia loh. Nah, maka begitu kuatnya power daripada kekuatan keyakinan ini, utamanya kita yang paham Dharma ya, kita tahu nih Guru Agung kita Buddha Gautama punya kualitas yang banyak, begitu ya. Utamanya bisa kita renungkan di dalam Buddha Nusati. Itu akan membuat power kekuatan keyakinan kita ini juga menjadi sebab kebahagiaan pada kehidupan mendatang. Jadi punya harta spiritual ini tidak hanya akan menimbulkan kebahagiaan pada kehidupan mendatang, tapi juga pengkondisi kebahagiaan kesejahteraan bagi seseorang pada kehidupan sekarang. Nah, itu yang pertama mengenai harta kekayaan spiritual berupa keyakinan. Lalu yang kedua adalah perilaku bermoral. Nah, tentu umat Buddha selalu memiliki kesempatan untuk mengulang kembali, memurnikan kembali latihan mereka ya melalui pembacaan Pancasila Buddhis, tetapi tidak hanya ruang lingkup kecil begitu saja, tidak. Bagaimana kita punya etika, sopan santun di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana juga anak memiliki perilaku yang baik kepada orang tua, ya begitu juga orang tua pun memiliki tata cara perilaku yang baik kepada anak-anak mereka. Kenapa? Sekarang kita tidak heran tuh ada pendidikan parenting. Orang tua belajar nih bagaimana jadi orang tua yang baik. Nah, tentu ini tujuannya adalah apa? Agar memiliki sikap tata cara perilaku yang baik. Ini harta spiritual loh. Maka jikalau kita ingin dihargai, dihormati orang lain, ayolah kita memulai, kita beranjak, kitalah yang bagaimana kita menghormati, menghargai orang lain dengan baik. Ya, sebab di salah satu suta pun ya izin agar kita memang tidak jauh dari Dharma, ya di salah satu suta, Pia Suta begitu ya. Jika orang benar-benar mencintai dirinya sendiri, dialah yang harus mengarahkan dirinya pada hal-hal yang baik. Itu wujud nyata daripada cinta itu. Tidak hanya kita menuntut, kamu harus hormati saya loh, saya ini orang tua. Tidak demikian. Tetapi bagaimana kita memberikan contoh lewat tata cara perilaku kita, baik cara kita berpikir, berucap, bertindak, ini sebagai contoh yang nyata. Nah, maka kekuatan kata-kata itu ada di tindakan nyata. Kalau kita memberikan contoh sikap yang baik begitu ya, sudah pasti, barang pasti. Jaminannya adalah orang-orang di sekitar kita juga akan bersikap baik kepada kita. Nah, lalu apa harta kekayaan spiritual yang ketiga itu adalah pembelajaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar di sini tidak hanya pada bangku kuliah, tetapi selama kita hidup di situ ada kesempatan kita untuk belajar. Oh, bertemu sahabat, kerabat kita yang sedang sakit, itu pun jadi pembelajaran bagi kita loh. Pengingat, biar kesadaran. Iya ya, saat ini mereka sakit, suatu saat juga saya akan mengalami sakit itu.
Ya bahkan ada salah satu analogi perumpamaan sang Buddha memberikan gambaran bahwasanya ketika seekor kuda ya ketika dipukul begitu dia merasakan sakitnya sampai ke tulang, dia baru bangkit untuk mengikuti arahan daripada tutornya, pemiliknya. Nah, begitu pula kita sebagai manusia, tidak hanya ketika kita sakit secara langsung, baru kita mau tergerak nih berbuat baik. Tetapi saat kita mendengar, melihat kabar, oh di sana ada orang yang sakit, kita memunculkan ketergugahan melalui pembelajaran bahwasanya kita renungi hal itu. Suatu saat kita akan sakit nih, maka ketika kita masih memiliki kesehatan, ada kesempatan kita melakukan tindak bajik. Ya utamanya saat ini, Bapak Ibu, Romo-Romo, Ramani, memiliki kesempatan ya memberikan ruang untuk bagi diri sendiri berbagi kebajikan pada teman-teman sahabat kita yang saat ini juga sedang sakit ya semoga dengan kekuatan ya himpunan kebajikan yang kita himpunan bersama ini menjadi sumber ketenangan kebahagiaan bagi mereka-mereka. Nah, maka pembelajaran di sini kita bertemu dengan siapapun sebenarnya mereka adalah guru kita. Tidak hanya untuk guru kesabaran, bagaimana kita menumbuhkan pengertian. Sebab masing-masing dari orang itu kan memiliki karakteristik berbeda-beda. Nah, disitulah kita belajar bagaimana nilai-nilai luhur dalam diri kita nih bisa muncul tidak. Bagaimana meta, karuna, mudita, UPK kita bisa tumbuh dan berkembang tidak. Nah, itu kembali kepada diri kita. Siapapun yang kita temui, dimanapun kita berada saat ini, itu menjadi tempat bagi kita untuk belajar. Tumbuh dan berkembang di dalam pembelajaran, ya itu akan membuat kita seperti ilmu padi. Ya, semakin berisi, ya semakin punya kerendahan hati. Tidak merasa, wah ilmu saya lebih tinggi, akhirnya menggurui tapi tidak mau menghormati yang lain itu kan juga tidak bijak ya. Dan lalu yang keempat apa sih harta kekayaan spiritualnya para Romo, Ramani, Ibu Bapak adalah harta kekayaan spiritual berupa kedermawanan. Nah, saat ini bukti nyata loh para Romo, Ramani meluangkan waktu kita baca parita ini Anda semua adalah orang yang dermawan. Maka kita boleh memberikan aplaus kebanggaan bagi diri kita semua. Karena kita memberikan ruang itu, kita memiliki harta spiritual ini sekarang real, nyata. Ya, tidak hanya dalam bentuk teori loh, tapi bentuk nyatanya Anda meluangkan waktu, menyisihkan waktu, kita berkumpul bersama di dunia maya ya, kendati pun di lewat Zoom ini, tapi ini bukti nyata loh, kita memberikan kedermawanan kita berupa apa? Menyisihkan waktu itu. Nah, maka kendati pun kita belum bisa sempat memberikan waktu secara nyata bagi teman-teman kita yang sakit ya, tidak sempat mengunjungi mereka di rumah sakit. Nah, tetapi lewat kesempatan ini, disinilah bukti nyata kita. Disinilah wujud nyata sabesata bawaan tusuk kita tanya ya. Kita mewujudkan lewat pertemuan kita di sini dengan satu niatan, pemikiran yang baik, nah memberikan doa-doa, memberikan pembacaan parita dengan niat yang tulus, ya itulah menjadi sumber kedermawanan. Nah, maka para Romo, Ramani, ya, Lause, Bapak Ibu sekalian nih punya nih harta spiritual itu sekarang ya. Nah, jadi sudah punya banyak himpunan kebajikan. Nah, lalu yang terakhir adalah harta kekayaan spiritual berupa kebijaksanaan, ya. Kita perlu belajar, kadang orang belajar jika tidak menyelidiki, tidak memahami, tidak merenungkan. Nah, itulah yang membuat orang menjadi apa? Tinggi hati. Nah, maka di dalam Buddha Dharma kita diajarkan bagaimana untuk memiliki harta kekayaan berupa kebijaksanaan melalui apa? Melalui pembelajaran, ya Sutta Mayapanya, begitu ya. Perenungan, cita atau cinta Mayapanya kita renungkan kembali. Tindak-tindak bajik apapun yang kita lakukan selama ini itu mengarah pada kebaikan atau keburukan, akan memunculkan bijaksanaan. Tetapi tak kalah penting adalah melalui meditasi. Maka saya selalu katakan Bapak Ibu sekalian, jikalau ingin mengetahui tilakana, tiga corak kehidupan yang nyata dekat sekali dalam kehidupan adalah meditasi. Di situ muncul kebijaksanaan langsung. Nah, contohnya bagaimana? Sederhananya begini. Apakah benar anicca selama ini kita hanya melihat bukti contohnya dari pembelajaran luar, lihat bunga, kuncup, mekar, bermekaran, layu. Kita lihat dari anak-anak kecil, tumbuh dewasa, menua, meninggal. Itu yang selama ini kita pahami dari luar ya. Tapi coba kita pahami dekat sekali dengan kita. Kita meditasi. Bagaimana pikiran kita selalu berubah toh? Bagaimana juga rasa sakit muncul di sana sini. Itu anicca, dekat kan? Tidak jauh-jauh sekali kita belajar. Dekat dengan diri kita sendiri. Lalu kita bersentuhan dengan duka. Begitu kesemutan datang ya, rasa pegel. Nah, kita menolak rasa sakit tuh. Memberontak. Kenapa harus ada rasa sakit? Kenapa harus ada kesemutan? Nah, di situ duka. Jadi penolakan terhadap realitas yang semestinya sebagaimana adanya muncul duka, dekat kan? Jadi kita tidak hanya belajar dari bentuk-bentuk contoh di luar diri, tapi ada dekat sekali dengan diri kita.
Lalu yang ketiga, anata tuh dekat juga. Nanti bisa Bapak Ibu buktikan, praktekkan. Jika ada kelas meditasi, perintah saja. Tubuh kamu jangan sakit loh ya, saya memeditasi nih 1 jam anteng lah. Tidak mau mengantuk. Ya jangan sampai kesemutan. Mungkin Bapak Ibu mengalihkan dengan bawa gula pasir, biar semutnya pindah ke gula pasir. Tidak bisa. Dia muncul secara alami di dalam tubuh kita. Nah, ternyata benar apa yang Sang Buddha katakan. Tubuh ini pun bukan milik kita, sehingga dia tidak manut, dia tidak nurut dengan diri kita. Tubuh kamu jangan tua, menua dengan sendirinya toh, tunduk dengan hukum perubahan. Maka anicca, dukkha, anatta ini dekat. Bapak Ibu bisa pelajari bersentuhan langsung ketika kita sedang bermeditasi. Maka ketika meditasi kita perintah tubuh kita tidak sakit, tidak pegel, tidak kerang, dialami. Itu proses yang alami terjadi pada tubuh kita. Nah, maka ya semoga dengan kita memahami dalam hidup ini tidak hanya goal kita harta materi, tapi ada goal kita harta spiritual. Dan jika ini balance, wah sudah pasti jaminan dalam kehidupan kita sejahtera, bahagia, damai. Tidak hanya dalam kehidupan ini, tapi juga pada kehidupan mendatang. Saya rasa begitu ya, Romo. Dan Sasana yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tetap semangat semua di dalam kebajikan. Ya, semoga semuanya selalu maju di dalam dhamma. Saya akhiri, Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Satu, satu, satu. Terima kasih Bante. Anusasananya begitu indah, singkat, padat, jelas. Semoga kita bisa melaksanakan sesuai dengan kehendak. Acara malam selanjutnya, malam ini, tanpa pesan dari suhu, bagaikan kita makan makanan tanpa garam. Setelah absen beberapa minggu, mari kita dengarkan kesan-kesan dari suhu. Mohon, silakan suhu. Terima kasih. Malam ini Romo Agadamu yang begitu happy, begitu luas. Yang kami muliakan Bante Karuna Silo yang malam ini juga mengajak kita yang sangat luar biasa. Yang kami hormati para Romo, Ramani, serta yang saya kasih saudara-saudara kita dimanapun berada, baik yang ada gangguan secara fisik yang kurang sehat malam ini bergabung dengan kita. Semoga semuanya ada jalan yang baik. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh luar biasa yang mulia Bante Karuna Silo ini, yang benar-benar realitas mengajak bersama-sama kita untuk menambah benih-benih kebaikan. Memang yang dikatakan Bante, biasanya orang-orang itu sering-sering di kalangan kita itu ambil jalan pintas. Ambil jalan pintas dalam arti, wah belum trap 1 langsung mau trap 3, maka keegoisannya akan timbul. Namun dituntunnya Bante, kita harus memiliki karuna, harus mempunyai kasih, harus realitas. Itu sungguh-sungguh menjadi bekal malam ini. Yang mulia Bante Karuna Silo yang benar-benar mengajak kita, membina kita di jalan yang realitas. Sungguh luar biasa malam ini. Semoga seperti saya baru dari England yang begitu mewahnya tempat kerajaan maupun ya katakan tempat apa itu namanya seperti ya di sana banyak katakan gereja. Namun hanya dikunjungi saja, hanya menjadi museum. Karena apa? Mereka itu sekarang mereka banyak yang di kalangan kita itu lebih memikirkan untuk melayani secara baik. Semua yang kita temui, baik maupun di tempat asing maupun tidak asing, semuanya dari kita sendiri. Itu benar-benar malam ini jadi suatu metode yang klop, Pak Bante. Anumodana Bante Karuna Silo. Semoga Sakti Ratana Buddha Dhamma dan Sangha selalu melindungi kita semua. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih suhu. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan pengumuman dari Romo Edi. Ya, baik. Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya.
untuk pembacaan parita Selasa depan tanggal 9 Juli dipimpin langsung oleh Yang Mulia Bante Jayasilo. Adapun bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama-nama yang sakit bisa menghubungi HP saya, HP Wiara, ke juga HP Ramani Hili. Selanjutnya apabila nama-nama yang sudah sembuh dari sakit atau sudah tidak perlu dibacakan parita, mohon kami dihubungkan kembali agar supaya nama-nama tersebut bisa kami coret atau bisa kami hapus. Ya, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Acara dilanjutkan dengan pembacaan parita patidana yang dipimpin oleh Bante Karuna Silo. Ya, baik. Setelah rangkaian himpunan tindak bajik sudah kita lakukan, ya mari kita limpahkan kebajikan itu kepada para leluhur, makhluk-makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kita semua. Ya, semoga semuanya turut bahagia dengan memanjatkan parita patidana. Andamayang patidanang garo masih punya seda nikatasa yananya nikata nime te sanca bagino onto satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo Deta meca pya deta wa anye majata verino sata titan lokasming te bumma catuyo nika pance kacatu kara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidana me anumodantu te sayang Ye cimang na pajanante dewa te sang niwedayung maya dinana punyana anumodana etuna sabbe satta sada onto awera sukajiwino kema padanca paponto te sasta se catang sopan. Sadu, sadu, sadu. Ya, demikianlah pembacaan parita malam ini. Semoga bermanfaat dan yang sakit sudah sembuh cepat kembali. Selanjutnya, mari saya akan kita tutup dengan nama Karapata. Arahang Sama Sang Buddha Bhagawan Udang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammong Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Selanjutnya, sebelum kita akhiri perjumpaan kita, mari kita mengucapkan terima kasih kepada Bante dengan saya mendahului dengan Okasa. Okasa Wandami Bante. Untuk Cataro Dhamma Wadanti Ayono Sukambalang, semoga semuanya sejahtera, terberkahi kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, dan kerupawanan. Sadu. Sadu, sadu. Terima Terima kasih Bante. Terima kasih banyak. Ya. Sama Teta. Karena sama Nera. Ya. Iya, jadi biar powernya lebih kuat nih. Betul Bante. Oke, kami izin pamit ya. Iya. Ya. Ya. Oke, Bante. Sampai ketemu. Terima kasih Anumodana ya Bante. Yuk. Sampai ketemu lagi Bante. Mudana sama Nera. Ya, Wes. kalau sudah malam kita tutup ya. Malam. Bye-bye. Dadah. Kita hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa. Happy Selasa Depan. Selamat. Sehat.